Lantas apa peran pakar? Apakah mereka musnah semusnahnya di era internet ini? Nicole mengatakan. Silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Rekan Sago, pada kesempatan ini saya akan mencoba bercerita tentang sebuah buku. Sebuah buku yang ditulis oleh Tom Nicole yang berjudul The Death of Expertise, yang kemudian dipopulerkan dan diterbitkan ulang oleh Gramedia dengan judul yang berbahasa Indonesia, yaitu Matinya Kepakaran. Buku ini sebenarnya sudah terbit lama, itu diproduksi oleh Gramedia tahun 2018. Tapi momentum kehadiran bukunya sangat tepat dan kondisi sosial masyarakat politik kita. Karena dalam buku 320 halaman ini, Tom Nicole menghubungkan kepakaran dengan studi-studi formal. Menurutnya, ada 4 hal yang berlaku sebagai syarat dan dimensi yang dimiliki oleh seorang pakar, yaitu pendidikan, yang kedua bakat, yang ketiga pengalaman, dan yang keempatlah pengakuan rekan sejawat atau publik. Pemilihan istilah Matinya Kepakaran nampaknya bertujuan untuk mendekatkan wacana buku ini dengan masyarakat Indonesia. Untungnya lagi diterjemahkan dengan bahasa yang enak dibaca. Pertanyaan dasar dalam buku ini adalah apa jadinya dunia kesehatan misalnya jika semua orang merasa tahu menangani seorang pasien yang sedang mengalami sakit. Atau apa jadinya dunia hukum jika semua orang merasa tahu tentang undang-undang. Memang buku ini mengambil contoh kondisi Amerika zaman sekarang, zaman now. Sejatinya dibicarakan tentang kita juga yang berhubungan dengan kondisi spektrum politik kita. Buku Matinya Kepakaran adalah cerminan dari perilaku kita saat ini dunia maya. Buku ini bukan pledoi alias pembelaan untuk para ilmuwan atau pakar, namun memberi peringatan bahaya bila pakar dibiarkan musnah dan tidak dipercaya. Jika pakar dan orang yang berilmu tidak dipercaya, maka apa yang terjadi? Coba lihat di media sosial kita, di Facebook, di Instagram. Jika sebuah kabar menguntungkan pilihan politiknya, maka berusaha untuk disebarkan yang notabene sumbernya tidak jelas dan teridentifikasi berita hoax. Era teknologi dan informasi tidak hanya menciptakan lompatan pengetahuan, tapi juga memberi jalan dan bahkan memperkuat kekurangan umat manusia. Di era seperti ini, kita betul-betul harus mawas diri, harus menjadikan bahwa ilmu sebagai panglima, bukan internet sebagai panglima. Internet termasuk mesin pencari ya, dalam mendukung aktivitas kita. Sejatinya cuma alat. Itu yang harus digarisbawahi. Ibarat pisau bagi seorang dokter bedah. Pisau berguna untuk menyembuhkan pasien. Sedangkan bagi penjahat, pisau itu berguna untuk membunuh para korban. Kesalahan utama bukan pada internet sebenarnya, tapi pada kita. Kita punya masalah bias konfirmasi, yaitu kecenderungan alami untuk hanya menerima bukti yang mendukung hal yang sudah kita percayai, walaupun kebenarannya belum pasti. Lantas apa peran pakar? Apakah mereka musnah semusnahnya di era internet ini? Nicole mengatakan, orang awam tetap butuh seorang dokter bila sakit, mencari pengacara bila punya masalah hukum, atau mengandalkan pilot untuk mengemudi pesawat yang kita tumpangi. Artinya, matinya kepakaran ditenggarai oleh Nicole juga akan membahayakan demokrasi. Baik itu demokrasi Amerika sebagai latar dari penulisan buku ini, dan juga negara kita, Republik Indonesia. Tempat warganya menunjuk orang lain untuk mengambil keputusan atas nama rakyat. Jadi buku Matinya Kepakaran adalah realitas kehidupan kita. Kita cenderung mempercayai sumber dari internet yang belum jelas validitasnya dan belum jelas kebenarannya. Akhirnya kita harus betul-betul ingat seperti kata Rasulullah SAW. Jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.